Hai girls and guys, kalau misalnya ada cowok yang nonton, kembali lagi di channel gua, Biduan, bersama gua Gabriel Marco. What's up? Kemarin kan kita udah ngomongin tentang inner dan outer qualities ya, yang dari wanita yang disukai oleh pria gitu. Nah, sekarang gua mau ngomong kebalikannya nih. Apa sih karakter dari wanita yang tidak disukai atau kurang disukai oleh pria gitu? Karena menurut gua penting juga ya, selain kita tahu apa yang kita harus lakukan, kita juga harus tahu apa yang jangan kita lakukan gitu. Nah, karakter-karakter ini biasanya yang bikin cowok ilfil ke cewek gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba cowok ada yang ghosting, tiba-tiba lagi PDKT, tiba-tiba nggak jadi, itu menurut gua kemungkinan besar karena karakter-karakter ini ya. Jadi ketika kita tahu karakter-karakter ini, kita bisa coba improve dan menjadi lebih baik lagi ya gitu. Nah, sebenarnya menurut gua sih ini karakternya juga universal ya, jadi berlaku untuk cowok juga. Kalau misalnya cowok ngelakuin ini, menurut gua cewek juga bakal ilfil gitu. Jadi emang berlakunya universal. Nah, apa sih karakter-karakter manusia ya menurut gua yang bikin cowok atau cewek ilfil gitu pada saat PDKT, atau karakter-karakter yang tidak disukai ya, kurang disukai oleh pria gitu atau wanita ke lawan jenisnya gitu. Yuk kita cek. Personality atau karakter yang pertama ini gue sebut dengan sebutan the narcissist ya, atau cewek narsis ya gitu. Jadi karakter-karakter cewek narsis ini seperti apa sih? Yang pertama itu everything has to be about her. Second, the world need to be revolve around her gitu ya. Dan ketiga itu dia thinking that she's the best, atau dia yang terbaik lah di antara yang lain. Nah, kenapa sih karakteristik ini buruk gitu di mata pria ya? Satu, kalian jadi kelihatan sombong ya, atau arogan gitu. Dan seperti yang kita ketahui, human nature juga, nggak ada orang yang suka sama orang sombong ya gitu, atau arogan. Dan orang sombong pun nggak suka sama orang sombong gitu. Jadi ketika kalian sombong ya, cowok bakal ilfil gitu. Kedua, kalian jadi kelihatan selfish ya, atau egois gitu, karena semuanya harus tentang kalian gitu. Dan alasan yang ketiga kenapa ini buruk, yaitu conversation kamu dengan pasangan kamu jadi kurang baik ya gitu, karena kamu cuma bicara tentang diri kamu sendiri. Jadi artinya communication itu only one way ya, padahal komunikasi yang baik itu adalah two way communication, jadi berbalik arah ya gitu. Jadi kamu juga harus tahu kapan harus dengerin, kapan harus bicara gitu. Jadi harus tahu lah gitu, harus seimbang antara listening dan talking gitu. Jadi conversation itu bisa flow dan bisa seru gitu. Kalau misalnya cuma satu orang yang doang yang ngomong kan nggak mungkin seru ya, dan nggak mungkin ngeflow gitu. In the end, my advice is simple sih. Kalau kamu pengen cowok atau gebetan kamu untuk suka sama kamu, kamu juga harus tunjukin bahwa kamu care sama dia gitu ya. Dengan cara apa? Kamu show interest ke dia gitu. Kamu tunjukin bahwa kamu juga tertarik sama dia, tertarik sama pendapat dia, tertarik sama hidup dia gitu. Jadi kamu jangan cuma mindsetnya itu mimi ya, atau ke dalam terus gitu, tapi kamu juga harus outward atau keluar, lebih peduli dengan gebetan kamu gitu. Sifat yang kedua atau personality yang kedua ini gue namain the not so kind lady ya. Apa sih ciri-cirinya not so kind lady ini gitu? Jadi cewek seperti ini kurang sopan atau kurang menghargai orang ya gitu, atau dia treat orang itu kurang baik gitu ya, dan kurang sopan. Contohnya misalnya dia treat driver ya atau waiters itu poorly gitu, atau kurang sopan. Doesn't matter kalau misalnya dia, contoh misalnya lagi di sama gua, dia treat me okay gitu, tapi kalau misalnya dia treat other people juga nggak baik, ya menurut gua malah ini lebih parah juga ya. Berarti artinya dia sifatnya fake gitu, which is menurut gua ya ngilfilin juga kalau fake ya kan. Kita maunya juga sama personality yang real gitu. Jadi kenapa sih sifat not so kind ini ngilfilin di mata cowok gitu? Karena sifat seperti ini itu kurang menghargai dan merendahkan manusia lainnya gitu. Jadi sifat seperti ini kan nggak bagus gitu, dan nggak ada yang mau punya pasangan seperti ini gitu. Apalagi kalau misalnya kegap nge-treat keluarga terdekat atau teman terdekat seperti ini gitu ya. Masa ke orang yang membesarkan kita aja kita treatnya seperti ini, ya pasti nggak bagus dong gitu. Ini kan seperti red flag atau tanda-tanda yang kurang bagus di mata pria gitu. Jadi advice gua, cobalah lebih banyak menghargai dan menghormati
orang lain atau orang di sekitar kita ya gitu, karena mereka kan juga manusia sama kayak kita, mereka adalah sesama kita manusia gitu. Jadi coba untuk lebih banyak tersenyum, lebih banyak say hi, lebih banyak say thank you ketika kamu ketemu orang lain atau ketemu semua orang lah gitu. Seperti yang gue udah bilang sebelumnya, fashion atau style dari cewek itu sangat mempengaruhi penampilan overall dari wanita ya gitu. Jadi kalau misalnya stylenya atau fashion sense-nya kurang bagus, kurang api, mungkin cowok juga bisa turn off ya gitu. Jadi apa aja sih karakteristik dari fashion wanita yang bikin cowok tuh turn off? Yuk kita cek. Rule yang pertama itu expensive doesn't mean stylish ya. Just because kita pakai barang-barang mahal bukan berarti itu jatuhnya stylish gitu. Kadang-kadang gue banyak lihat kita terlalu maksa untuk pakai semuanya dari atas sampai bawah branded, walaupun penampilan overallnya itu sebenarnya kurang bagus. Mulai dari motifnya kurang oke, atau warnanya juga terlalu ngejreng, atau mix and match-nya juga kurang bagus gitu. Nah ini sebenarnya proof ya, maksudnya memang money cannot buy elegance gitu. Money, duit nggak bisa beli elegan. Itu kadang-kadang memang tergantung lagi dari taste fashion dari seorang wanita. Nah, menurut gue gitu. Rule nomor 2 itu feminine is the way, atau pakai baju yang feminin itu menurut gue bagus. Nah ini sebenarnya balik lagi ke personal taste masing-masing ya. Kalau gue sih taste gue lebih suka cewek yang pakai baju yang feminin gitu. Jadi kayak dress, high heels, rok, tank top ya, itu gue suka sih. Nah, dan gue kurang suka kalau lihat cewek yang pakai baju cowok atau baju yang tomboy. Contoh kayak baju yang kegedean, hoodie yang kegedean, atau jeans yang terlalu kegedean gitu. Kenapa? Baik lagi, it's a personal taste from me ya gitu. Jadi emang taste gue seperti ini. Karena menurut gue ya, woman should dress like a woman and man should dress like a man, gitu aja. Lalu rule yang ketiga, seperti yang udah gue mention sebelumnya ya, mix and match juga penting gitu. Jadi atasan sama bawahan itu dipastiin juga cocok. Jadi kalau misalnya nggak cocok, ya kurang enak dilihat gitu. Dan juga color ya, dipastiin menurut gue pakai colornya tuh yang natural aja gitu. Gue sih kurang suka ya lihat cewek pakai baju yang terlalu ngejreng, warna yang ngejreng kayak orange atau hijau ya, atau ungu gitu. Gue kurang enak dilihat sih. Lalu keempat, too much makeup ya. Jadi anything that's too much is not good menurut gue. Ini termasuk ke makeup ya. Makeup seperti apa sih yang menurut gue too much? Jadi kalau sampai bedaknya kelihatan banget gitu ya, tebel banget, itu menurut gue kurang bagus. Nah, seperti yang gue udah pernah mention sebelumnya di video gue sebelumnya, makeup yang bagus yang disuka cowok menurut gue ya, itu adalah no makeup atau yang makeup minimum lah gitu, yang masih natural gitu. Gue sadar bahwa orang zaman sekarang itu punya dua dunia ya. Yang pertama tuh dunia asli, yang kedua itu dunia sosial media. Nah, tapi jangan sampai kita lebih mentingin dunia sosial media daripada dunia asli. Kita lebih hidup di dunia sosial media daripada dunia asli ya. Nah, cewek yang lebih banyak hidup di dunia sosial media daripada dunia asli, gue sebut dengan nama The Matrix. Ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama, semuanya mesti didokumentasi. Yang kedua, peduli banget sama yang namanya likes, komen, sama followers ya. Jadi diperhatiin banget nih, sampai-sampai kalau misalnya ini nggak sesuai ekspektasi bisa bete gitu. Jadi hal-hal seperti likes, komen, gini-gini bisa banget mempengaruhi moodnya gitu ya. Nomor 3, spend more than 4 hours in social media. Lebih dari 4 jam per hari di sosial media. Itu menurut gua udah banyak ya. Dan keempat, worry too much about a post gitu. Jadi ada kekhawatiran berlebihan ya terhadap postnya dia gitu. Lalu implikasinya apa sih? Sebenarnya simple ya. Kalau kita terlalu banyak spend time di sosial media, kita jadi nggak bisa spend time dengan pasangan kita ya gitu. Jadi nggak bisa melakukan yang namanya quality conversation dan quality time dengan pasangan kita gitu. Which is sayang ya. Yang kedua, kita juga nggak bisa nikmati dunia yang udah diberikan oleh Tuhan gitu. Setuju? Jadi girls, get off your IG and please have a real conversation with real guy in the real world. Yang berikutnya, karakteristik berikutnya itu adalah cewek materialistik ya gitu. Nah, ini gue paham
Dan gue juga bilang sendiri ya bahwa namanya normal dan realistis kalau cewek itu butuh namanya financial security dari cowok gitu. Jadi nggak matre ya. Namun ada batasan antara realistis dan materialistik gitu. Batasnya seperti apa? Kalau kamu lebih mencintai materi daripada suamimu, ya berarti itu namanya materialistik. Kalau kamu lebih memedulikan materi daripada happiness dan well-being suamimu atau pasanganmu, berarti itu namanya matre. Lalu ciri-ciri lain dari cewek matre itu seperti apa sih? Pertama, selalu ngeliat dan ngejudge orang dari materi atau financial power ya. Contoh, naik mobil apa, rumahnya di mana, income-nya berapa gitu ya. Kedua, paksa ya. Artinya maksa itu adalah spend more than they earn ya. Jadi mengeluarkan duit lebih dari apa yang dia dapat dari income-nya gitu. Just to look rich lah, untuk kelihatan kaya gitu. Cuma demi prestige lah gitu, demi image. Lalu yang berikutnya itu punya standar yang terlalu tinggi ya. Contoh kayak pesawat harus naiknya bisnis kelas, makanan harus makan di restoran mewah, pakaian harus branded semua gitu. Lalu berikutnya adalah terlalu sering atau suka memamerkan materi di sosial media ya. Jadi ini masuk ke menurut gua karakteristik dari cewek materialistik juga gitu. Nah, implikasinya sebenarnya apa sih? Kenapa sih cowok tuh nggak suka sama cewek matre gitu? Simple ya jawabannya ya. Kita nggak mau cewek tuh cinta kita cuma karena possession kita ya, atau apa yang kita punya gitu. Kita mau cewek tuh cinta kita apa adanya, baik dengan harta ataupun tanpa harta gitu. Karena gini ya, namanya hidup kan nggak di atas terus ya. Kadang bisa juga di bawah, kayak COVID kemarin. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya kan, namanya cewek matre, dia pasti nggak mau ngerti. Yang ada ketika kita lagi di bawah pasti kita ditinggalin gitu, karena emang dari awal dia cintanya dengan duit kan, bukan dengan kita gitu. Nah jelas kita nggak mau ini terjadi ya gitu. Kita mau punya cewek yang nemenin kita di situasi dan kondisi apapun gitu. Begitupun juga waktu lagi di bawah gitu. Jadi yang bisa supportive sama kita dan juga temen kita untuk bangkit, menurut gua gitu.